Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Viko selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, saya Arif Muhammad Iqbal dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 3022010701. Di sini saya akan melakukan sebuah praktik di mana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai implement basic connectivity, di mana untuk simulasinya seperti ini, kita membutuhkan switch 2, yaitu S1 dan S2, kemudian PC1 dan PC2, di mana untuk sesuai penugasan, kita untuk ke bagian 1, untuk konfigurasikan S1 bersama hostname-nya, di mana sudah saya tulis mengenai rumusnya ataupun langkah-langkahnya agar lebih memudahkan untuk kita belajar bersama-sama. So, untuk S1-nya kita klik, kemudian di sini, untuk ini kita enter terlebih dahulu. Untuk switch kita tulis enable, kemudian untuk configure terminal, masuk ke hostname, hubung ini hostname namanya S1 ya, kita tulis hostname S1. Setelah itu masuk ke konfigurasi, untuk kita tulis client console 0, kemudian kita tulis passwordnya, berhubung di sini perintahnya adalah menggunakan Cisco sebagai console password ya, kita tulis passwordnya Cisco. Kemudian klik login, kita tulis, setelah login kita tulis exit. Kemudian setelah ini untuk menggunakan kelas for the privilege extract mode password, kita menggunakan enable secret class, jadi secret ataupun rahasia. Setelah itu kita untuk mengetahui bagaimana langkah ketiga, yaitu untuk memverifikasi password konfigurasi, kita masuk ke exit. Nah, ini sudah sesuai penugasan, yaitu akan konfigurasi dari konsol by konsol. Untuk itu, selanjutnya dari step 4, yaitu konfigurasi MOTD banner, kita masukkan lagi configure terminal. Nah, tadi sudah exit. Jadi, terminal, kemudian banner MOTD, kita kasih tulisan authorize access only, kemudian violators will be prosecuted by the full extent of the law. To the full of extent the law. Ini kita enter, kemudian setelah konfigurasi banner MOTD, kita keluar lagi, exit. Kemudian untuk langkah selanjutnya, itu langkah 5, kita menyimpan konfigurasi file ke NVRAM, di mana menggunakan cara copy running, kemudian config startup config, enter, kemudian enter. Setelah ini kita exit. Setelah itu kita masuk ke langkah ke-6, di mana perintahnya adalah repeat step 1 dari langkah 1 sampai 5 untuk S2. Jadi kita mengulangi kembali dari step 1 sampai step 5 untuk S2, untuk switch 2. Kita masuk ke Cisco-nya, kita klik S2-nya, enter, kemudian kita klik enable, kemudian untuk masuknya configure terminal. Setelah itu masuk ke, kita kasih namanya yaitu host name S2 karena ini switch 2. Kemudian masuk ke line console 0. Setelah itu kita tulis passwordnya sama aja dengan password yang awal, yaitu password Cisco dengan
Jangan lupa kita klik login. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita kasih enable secret sesuai tadi dari switch 1. Kemudian di S2 config-nya kita tulis banner motd authorize access only, violators will be executed to the full of extent of the law. Extent of the law. Itu kita exit dan kita tulis copy running config startup config. Oke, enter. Setelah itu kita exit. Untuk bagian kedua, di mana untuk bagian 1 sudah beres, di mana untuk bagian 2 adalah mengkonfigurasikan PC, di mana kita mempunyai konfigurasi PC 1 dan PC 2 menggunakan IP address, di mana untuk langkah pertama adalah kita harus kita coba untuk membuka PC 1-nya, kemudian konfigurasi IP address, di mana pada ini kita konfigurasi IP address dengan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Itu kita exit, kemudian kita kasih IP address konfigurasi 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita tes connectivity to switch. Kita ping switch-nya dari PC 1, kita ke command prompt, kita ping 92.168.1.253. Tunggu pingnya, ternyata ping tidak bisa dilakukan dengan alasan dikarenakan belum melakukan konfigurasi switch management interface, sehingga ya mau gimana gagal gitu kan untuk ping 192.168.1.253 karena ya memang belum dikonfigurasikan. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita konfigurasi switch management interface, di mana untuk konfigurasi S1 dan S2 menggunakan IP address, di mana langkah pertama adalah konfigurasi S1 bersama menggunakan IP address, di mana pertanyaannya adalah jika kita dalam kasus ini why would we configure it with an IP address, kenapa kita harus mengkonfigurasikan IP bersama IP address, di mana untuk switch management interface ataupun virtual local area network ataupun kita biasa disebut VLAN ataupun virtual LAN merupakan sebuah software based address yang dipakai di perangkat-perangkat yang didedikasikan untuk mempunyai IP address. Contohnya seperti switch ini yang merupakan perangkat di layer 2 ataupun data link yang sebenarnya merupakan tempatnya physical address ataupun MAC address, karena IP address baru terdapat di layer 3 ataupun baru terdapat di router. Karena switch ini tidak mempunyai IP address, maka terjadilah kesulitan ketika kita mau melakukan remote terhadap switch. Seperti kita mempunyai switch manajemen yang akan kita rubah konfigurasi atau mematikan portnya, misalnya, maka kita tidak bisa di remote. Solusinya adalah harus secara fisik terkoneksi ke switch tersebut dengan kita datang ke switchnya langsung dan mengganti ataupun mengkonfigurasikannya secara langsung secara fisik. Tetapi hal ini akan dirasa sulit apabila switchnya sudah berbeda ruangan, misalnya berbeda gedung, bahkan hingga berbeda wilayah. Karena ya akan kesulitan, akan dirasa sulit. Oleh karena itu, di switch management dibuatlah IP address melalui interface virtual berbasis software dengan tujuan agar kesulitan untuk konfigurasi ini ya lebih gampang teratasi seperti itu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita konfigurasikan IP address untuk switch 1, di mana kita tulis untuk ini berhubung tadi kita ke Cisco. Nah, oh ya, untuk password sendiri di paket tracer ketika kita menuliskan password ya otomatis rahasia ataupun tidak tertulis secara nyata, tetapi kita coba tulis Cisco-nya dengan cara ya tulis passwordnya tulis Cisco seperti itu. Kemudian kita tulis enable
Untuk enable sendiri, berhubung kita sudah menuliskan enable secret class, maka passwordnya adalah kelas. Dengan tadi passwordnya tidak ditampakkan seperti itu. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu configure terminal. Enter, kemudian kita masukkan interface-nya, interface VLAN 1. Untuk kita tulis IP address-nya sesuai penugasan 192.168.1.253 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita menggunakan shutdown. Kenapa shutdown ini penting ataupun harus ditulis di perintah? Karena interface di switch sebagian dalam kondisi mati, oleh karena itu maka kita perlu hidupkan dengan menggunakan perintah no shutdown agar semua perintahnya tidak mati seperti itu sebagainya. Oleh karena itu kita enter lagi, kita exit, kemudian kita exit lagi. Setelah itu untuk mengetahui kita coba untuk lompat dulu dari step 1 ke step 3 untuk memverifikasi IP address konfigurasi, ya kita coba dengan show IP address, show IP interface. Kita cek apakah sudah terhubung ataupun IP address-nya sudah sesuai, untuk protokolnya sesuai. Kemudian kita tulis, coba ke langkah keempat, yaitu untuk menuliskan copy running config startup config untuk membuat ataupun untuk menyimpan konfigurasi S1 dan S2 ke NVRAM. Setelah itu kita klik OK, enter, dan sudah selesai untuk konfigurasi di S1. Setelah itu kita ke S2, di mana untuk S2 sendiri kita klik enter. Untuk passwordnya sama, Cisco enable class. Setelah itu kita tulis sesuai tadi penugasan, yaitu configure terminal. Setelah configure terminal kita tulis interface dan 1, bukan VLAN 2 karena di penugasan tulisnya VLAN 1. Kita enter, kemudian kita tulis IP address-nya, yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita ketik no shotgun dengan tujuan sama agar tidak mati. Kemudian kita klik exit. Itu kita exit. Nah, di sini kita ke verifikasi IP address konfigurasi untuk switch 2. Kita tulis show IP interface brief. Sudah sesuai penugasan. Kemudian maju ke langkah keempat, kita tulis copy running config startup enter, sudah sesuai. Kemudian untuk mengecek apakah sudah jaringan ini sudah terhubung atau berapa persen kemajuannya, kita tulis ataupun kita cek resultnya, assessment item sudah benar semua, karena apabila oleh karena itu hal ini sudah menunjukkan 100% sudah komplit, sudah sempurna. Karena jika tidak sempurna, ya di sini akan ada tanda merah, bukan tanda hijau semuanya. Oleh karena itu kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah terakhir untuk verifikasi jaringan, konektivitas jaringan, di mana kita klik ping 1. Untuk PC1 kita klik, kemudian masuk ke command prompt, kita klik ping untuk S1 192.168.1.253, enter. Hasil ya, sudah berhasil. Kemudian untuk ping untuk S2 192.168.1.154, enter. Kita coba ping apakah berhasil.
Ping statistik for sudah berhasil dengan kegagalan 4. Kemudian kita tulis kembali ping untuk 192, 168, 12 untuk S2. Dan berhasil secara dengan cukup cepat, berbeda dengan ping ke S1 dan S2. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi